Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sebelum memulai mata pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Mohon dipimpin Mas Iqbal. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman shahiha wa qalban salima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi yaitu bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah. Mungkin di antara kalian semua itu sudah tidak asing atau sudah familiar dengan kata-kata tersebut ya, apa sedekah, hibah, dan hadiah. Tapi apakah kalian semua tahu apakah pengertian sedekah, hibah, dan hadiah itu sendiri? Apakah ada dalilnya dan apakah ada hikmah atau manfaatnya kalian melakukan itu semua? Ya, di sini kita akan mempelajari yaitu tadi pengertian, dalil, dan hikmahnya. Yang pertama yaitu pengertiannya. Yang pertama yaitu pengertian sedekah. Sedekah adalah penyerahan dari suatu benda yang berjumlah tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya yaitu pengertian hibah. Hibah adalah artinya yaitu pemberian, sedangkan akibatnya pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Selanjutnya pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Ya, jadi tadi dari penjelasan Bapak tadi, kalian sudah tahu ya apa itu pengertian sedekah, hibah, dan hadiah. Coba Mas Iqbal diulangi tadi apa pengertiannya sedekah. Sekali adalah suatu pemberian kepada seseorang dengan niat ikhlas dan dengan mengharap ridho Allah. Ya, lain kali lebih diperhatikan lagi ya ketika gurunya tadi menjelaskan. Selanjutnya Mas Andika. Ya, pengertiannya hadiah. Hadiah itu apa pengertiannya? Pemberian barang atau pada orang lain dalam maksud untuk menghargai atau memberikan suatu penghormatan. Ya, benar. Ya, pengertian juga. Ya, Mas siapa ini namanya? Habib. Mas Habib. Oh, Mas Labib ya, Mas Labib. Coba ulangi lagi tadi Bapak menjelaskan apa yang pengertian hibah. Hibah adalah pemberian seseorang terhadap orang lain dengan cuma-cuma, dengan bahwa tanpa mengharapkan imbalan sebagai tanda kasih kasih sayang. Ya, lain kali kalau menjelaskan lebih diperhatikan lagi ya, supaya ketika ada pertanyaan langsung dari gurunya bisa menjawab. Apapun ketika di masyarakat ditanyai oleh seseorang itu bisa langsung menjawabnya. Iya Pak. Nah, selanjutnya yaitu dalilnya. Apakah sedekah, hibah, dan hadiah itu ada dalilnya? Tentu saja ada. Yang pertama yaitu dalil sedekah. Dalil sedekah di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 171 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati
malaikati wal kitabi wal nabiyyin wa atamal ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa benas sabil wasailina wa fil riqab, yang artinya jikalau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Ta'ala di hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Ya, jadi itu tadi adalah dalil dari sedekah. Dari surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 161. Ya, jadi intinya gitu, kita itu memberikan harta yang kita cintai kepada kerabat-kerabat kita, kepada orang anak-anak yatim, kepada orang miskin, kepada seorang musafir, dan kepada orang yang meminta dan hamba sahaya atau memerdekakan budak. Tapi kalau memerdekakan budak di zaman sekarang ini sudah tidak ada ya. Memerdekakan hamba ini berlaku pada zaman dahulu, pada masa zamannya Nabi Islam. Selanjutnya yaitu dalil dari hibah. Apakah ada yang tahu dalil hibah? Ya, saya di sini Bapak tidak tahu apa itu dalil hibah. Di sini adalah dari hadis Nabi yang berbunyi an Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadu tahaqdu, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah di antara kalian dengan kalian dengan saling mencintai, dan bisa diketahui bahwa ketika kita memberi hadiah kepada orang akan menimbulkan rasa cinta kepada sang orang yang diberi dan orang yang diberi pada yang memberi. Jadi ada timbal baliknya, saling mencintai kepada orang yang memberi dan diberi. Selanjutnya yaitu dalil hibah, dalil hadiah. Dalil hadiah ini juga berasal dari hadis Nabi yang berbunyi lau du'itu ila zira'i au qura'i la ajabatu walau tuhidya zira'un au qura'un laqabiltu, yang artinya sekiranya aku diundang makan sepotong kaki binatang, pasti akan aku penuhi undangan tersebut. Begitu juga jika sepotong lengan atau kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya. Di sini adalah Nabi dulu itu pernah apabila diundang seseorang untuk makan, walaupun hanya sepotong kaki binatang, Nabi pasti akan memenuhi undangan tersebut karena untuk menyenangkan orang yang mengundangnya, dan ketika Nabi memenuhi undangan tersebut pasti akan memberikan rasa gembira kepada orang yang mengundangnya tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam hibah. Di sini ada beberapa macam hibah. Yang pertama yaitu hibah barang dan hibah manfaat. Yang pertama, hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun, misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya. Ini contohnya adalah hibah itu dalam bentuk barang. Jika kita memberikan barang kepada seseorang, contohnya saya memberikan buku kepada Mas Iqbal. Saya tidak mengharap apa-apa, jadi memberikannya ikhlas tanpa mengharapkan apapun dari orang yang diberi barang tersebut. Selanjutnya hibah manfaat. Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibahnya memiliki hak guna atau pakai saja. Hibah manfaat ini
terdiri dari hibah berwaktu atau hibah muajjalah dan hibah seumur hidup atau al-amri. Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan sebagai pinjaman atau ariah karena setelah lewat jangka waktu tertentu barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan sedekah, hibah dan hadiah. Yang pertama yaitu persamaan. Ada yang mau mencoba menjawab apa itu? Apa saja persamaan sedekah, hibah dan hadiah? Itu sama-sama memberi kepada seseorang. Ya benar. Ada lagi yang mau memberi? Ya sama-sama ikhlas. Jadi dari dua ini sama-sama memberi peran kepada seseorang dan sama-sama harus ikhlas. Dan di sini saudara akan menjawabnya, untuk menjawabnya. Sedekah, hibah dan hadiah merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok dalam organisasi. Jadi sama sesama dermawan ya. Walaupun orang itu tidak punya, tapi kalau dia mau bisa mensedekah, hibah dan hadiah itu termasuk orang yang dermawan. Selanjutnya diberikan secara tunai tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk dan wujud apapun. Jadi apapun yang sudah kita berikan itu kita tidak boleh mengikut-ikutnya lagi, dan kita harus ikhlas. Dan sekali lagi tidak boleh meminta imbalan apapun. Kalau kita meminta imbalan apapun itu tidak ikhlas, dan apa yang diberikannya tersebut itu cuma-cuma atau tidak ada pahalanya. Selanjutnya yaitu perbedaan jadi sedekah, hibah dan hadiah. Yang pertama yaitu perbedaannya, sedekah dan hibah diberikan kepada seseorang karena rasa hibah, kasih sayang atau ingin mempererat persaudaraan. Yang kedua, hadiah diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi yang dicapai. Yang ketiga, sedekah untuk membantu orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah suatu kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Jadi bisa dipahami itu sedekah dan hibah itu diberikan niatnya karena rasa hibah, kasih sayang dan adanya pembentukan persaudaraan. Contohnya ketika kita sedang naik bis itu kan sering ada pengamen ya, pengamen atau ada orang meminta-minta, kita itu memberinya sebagai rasa hibah. Kita kan mesti memiliki rasa hibah ketika ada orang yang meminta-minta, maksudnya rasa sebagai kasih sayang atau ingin mempererat persaudaraan sebagai sesama manusia. Yang hadiah, hadiah itu diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi yang dicapai. Misalnya ketika seseorang itu mengikuti lomba, ketika dia menang itu dia akan mendapatkan hadiah. Hadiah itu adalah sebagai apresiasi atau reward karena dia telah mencapai suatu prestasi. Selanjutnya kita untuk membantu orang-orang terlantar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hikmah dan manfaat sedekah, hibah dan hadiah. Di sini kita akan tahu apa saja hikmah dan manfaat ketika kita melakukan sedekah, hibah dan hadiah. Syariatkannya hibah, hadiah dan sedekah tentunya mengandung hikmah yang bisa diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Hikmah tersebut antara lain yang pertama yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia, menjadikan harta benda menjadi berlipat, terjauh dari siksa neraka, terjauh dari berbagai macam bencana, didoakan oleh malaikat setiap hari, dapat membantu meringankan beban orang lain sebagai obat penyakit, memperoleh pahala yang mengalir terus dan menghapus kesalahan. Jadi, itu tadi hikmah-hikmah ketika kita melakukan sedekah, hibah dan hadiah. Jadi ini manfaat atau hikmah itu banyak sekali ya. Jadi utamanya itu juga bagus sekali untuk kita laksanakan. Ya, dari penjelasan Bapak tadi apakah ada yang perlu ditanyakan? Yang dirasa kurang jelas bisa ditanyakan.
Ampun. Ya kalau begitu Bapak akan membentuk 3 kelompok. Satu kelompoknya yaitu membahas sedekah, kelompok 2 membahas hibah, dan kelompok 3 membahas hadiah. Jadi masing-masing kelompok tadi mendiskusikan apa saja apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, manfaat, dalil, dan pengertiannya. Nanti setelah semuanya setelah hasil diskusinya itu dikemukakan di depan. Tapi ini untuk tugas, jadi tidak langsung hari ini. Yang penting kita membagi kelompoknya terlebih dahulu. Ini semuanya ada berapa orang toh? Ini 8. Ini yang berangkat cuma 3, yang 5 1. Oke, jadi dari 8 itu kita bagi 3 ya. Jadi satu kelompoknya itu ada yang 3 orang dan ada yang 2 orang. Ya nanti bisa dari kelompoknya tersebut. Ya ini ketuanya ketua kelompok 1 Mas Iqbal, kelompok 2 Mas Hendita, kelompok 3 Mas Labib. Jadi nanti anggotanya yang tidak hadir itu dikabari dan membahas apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ampun, oh ya. Saya kira cukup pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Marilah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta